Oke, buat kakak yang sudah sawer Mimin, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Kali ini kita akan gasken durasi panjang. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share tentunya. Karena ini adalah satu-satunya yang akan membahas tuntas seputar kisah pemuda bernama Yang Ye. Langsung saja kita gasken. Corps Ancestor tidak memiliki kekuatan untuk melawan sebelum kecepatan absolut Yao Ye, dan yang dia bisa hanyalah terus bertahan di ledakan terbang. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat, jadi meski seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, dia masih hidup. Setelah di ledakan terbang sekali lagi, leluhur Corps meraung saat gelombang darah yang mengerikan tiba-tiba meletus darinya dan menyapu ke arah Yao Ye. Sinar cahaya putih yang praktis tidak mungkin untuk ditangkap dengan mata yang dilintas, dan kemudian gelombang darah itu langsung terbelah menjadi dua sebelum meledak terpisah di udara. Itu berubah menjadi tetesan darah yang menyebar ke sekitarnya. Setelah itu, seberkas cahaya putih lain melintas. Bang! Corps Ancestor baru saja berdiri namun diledakkan terbang lagi. Lanjutkan serangan ke kota. Yao Ye berbicara dengan acuh tak acuh, hancurkan kota, dan kemudian tangkap wanita Yang Ye. Saya menolak untuk percaya bahwa dia masih tidak akan menunjukkan dirinya saat itu. Luo Jun mengangguk, lalu dia memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan serangan. Yao Ye menarik pandangannya dan menatap Corps Ancestor saat dia berkata, katakan padaku, selain memiliki tulang yang cukup bagus, apalagi yang bisa kamu lakukan? Anda monster keji. Ayo, berhenti berbaring di sana dan berdiri lagi. Biarkan saya melihat dengan tepat betapa hebatnya seorang ahli dari lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Corps Ancestor berdiri. Pada saat ini, tidak ada satu titik pun yang tidak terluka di sekujur tubuhnya, dan itu sepenuhnya tertutup bekas luka dari pedang. Terutama untuk perutnya. Sepertinya dia hampir terbelah menjadi dua di pinggang dari jumlah luka yang tumpang tindih di sana. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Namun, meski dalam kondisi seperti itu, Yao Ye masih belum bisa membunuh Corps Ancestor. Corps Ancestor, kamu harus pergi. Tiba-tiba, Ding Xiaoyao berbicara dengan suara berat dari atas tembok kota. Dia sangat jelas menyadari bahwa tidak ada gunanya bagi leluhur mayat untuk tinggal karena kecepatan serangan pria itu benar-benar terlalu cepat, dan itu cepat sampai-sampai leluhur mayat tidak dapat melawan sama sekali. Hehe, mayat leluhur tertawa dengan muram saat dia berkata, jika leluhurmu aku harus pergi sekarang, maka aku mungkin tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi di hadapan Hallowed Grounds lagi. Bahkan jika Anda menolak untuk bertingkah seperti pria atau wanita, dan melihat Anda membuat saya merasa ingin muntah, saya harus mengakui bahwa Anda sangat kuat. Aku takut bahkan anak itu, Yang Ye, tidak akan bisa mengalahkanmu. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir leluhur Anda, saya, benar-benar tidak berdaya melawan Anda? Sepertinya aku harus memotongmu lagi. Yao Ye berbicara tanpa emosi. Corps Ancestor mengambil langkah maju. Pada saat kakinya menginjak tanah, auranya tiba-tiba naik secara eksplosif sementara tulang di seluruh tubuhnya benar-benar membengkak dan tumbuh semakin besar. Tidak lama kemudian seluruh tubuhnya menjadi hampir 2 kali lipat. Kelopak mata Yao Ye bergerak-gerak saat dia berkata, teknik rahasia betapa menggelikan tubuh Anda memang belum lengkap, namun Anda benar-benar berani melakukan teknik rahasia. Sepertinya kamu ingin tinggal dalam keadaan yang menyedihkan ini selamanya. Jika itu akan membiarkan aku membunuhmu dan melampiaskan frustasiku, maka harga berapapun akan menjadi harga yang pantas. Corps Ancestor berbicara dengan muram sementara tubuhnya mengembang dengan mantap, dan tidak lama kemudian seluruh tubuhnya hampir 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Dia berubah menjadi kerangka yang sangat besar. Sinar cahaya putih menyala. Bang! Sebuah ledakan teredam bergema tetapi Corps Ancestor tidak diledakkan terbang, dan dia hanya mundur 2 langkah. Bagus pendalam yang tak terhitung jumlahnya bersorak kegirangan dari tembok kota saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Sebelumnya, mereka hampir putus asa karena kekuatan yang diungkapkan Yao Ye. Mereka sangat jelas menyadari betapa menakutkannya Corps Ancestor, tapi Corps Ancestor sebenarnya tidak mampu untuk melawan ahli dari Hallowed Grounds. Sejujurnya, pada saat itu, hati semua orang dari wilayah selatan dipenuhi dengan keputusasaan, dan itu terutama karena Yang Ye belum menunjukkan dirinya sampai sekarang. Mereka sama sekali tidak memiliki harapan. Sebenarnya, banyak ahli yang merasa bahwa Yang Ye mungkin tidak akan cocok dengan para ahli di Hallowed Grounds ini bahkan jika dia menunjukkan dirinya di sini. Karena Yang Ye telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Corps Ancestor hari itu. Di sisi lain,
pria dari Hallowed Grounds itu sepertinya masih belum menjadi serius sampai sekarang. Sekarang, ketika mereka melihat bahwa pria dari Hallowed Grounds tidak dapat meledakkan Kors Ancestor terbang, api harapan di hati mereka telah dinyalakan kembali. Ding Xiaoyao dan yang lainnya menghela nafas lega di dalam hati mereka juga. Tidak peduli apa, Kors Ancestor tidak akan tanpa kemampuan untuk melawan lagi. Pemandangan Kors Ancestor dipotong berulang kali jelas merupakan pukulan besar bagi moral wilayah selatan. Pada saat itu, semua orang telah menyaksikan teror sebenarnya dari Hallowed Grounds, dan banyak yang mulai merasa takut dan ngeri. Untungnya, kekuatan Kors Ancestor telah meningkat pesat, dan itu membuat mereka merasa bahwa Yao Ye tidak sekuat yang mereka bayangkan. Kors Ancestor mengambil langkah maju. Bang! Tanahnya retak. Kekuatan yang luar biasa meskipun itu hanya berlangsung selama 2 jam, itu sudah cukup untuk menangani Anda. Kors Ancestor tiba-tiba menebas dengan pedang merah darahnya, dan kemudian sinar merah darah menyala ke depan. Itu sangat cepat sampai menjadi setara dengan ayunan Yao Ye, dan itu langsung tiba sebelum Yao Ye. Yao Ye mengangguk ringan dan berkata ini semakin menarik. Segera setelah dia selesai berbicara, tangannya bergerak sedikit, dan kemudian seberkas cahaya bersinar. Kali ini, semua orang melihat saber ki yang dia lepaskan. Itu cukup aneh karena itu bukan hanya satu untai saber ki tetapi lebih dari 1000 di antaranya. Lebih dari 1000 helai saber ki dihubungkan bersama dan tumpang tindih. Kemanapun mereka lewat, ruang terkoyak sementara celah spasial mencolok yang panjangnya hampir 300 meter muncul di udara. Semua penonton tercengang dengan pemandangan ini. Ketika pedang ki bertabrakan dengan lampu merah darah yang dieksekusi Kors Ancestor, serangan Kors Ancestor seperti salju yang meleleh dalam minyak mendidih, dan itu langsung menyebar ke titik-titik cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani sekitarnya. Di sisi lain, pedang ki Yao Ye tidak kehilangan momentum sama sekali dan menabrak Kors Ancestor. Bola api di mata Kors Ancestor menyala. Dia tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun dan dengan cepat mengayunkan pedang merah darahnya ke pedang ki Yao Ye. Bang! Para penonton di sekitarnya menyaksikan dengan takjub saat pedang merah darah Kors Ancestor diledakkan berkeping-keping, dan kemudian sosoknya diledakkan terbang lagi. Pada akhirnya, dia menabrak formasi besar yang menutupi dinding kota domain kuno. Pemandangan seperti itu menyebabkan murid semua orang di dinding kota domain kuno mengerut. Yao Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, membosankan. Saya hanya menggunakan sedikit kekuatan dan Anda terbang menjauh. Baiklah, karena Yang Ye menolak untuk menunjukkan dirinya, maka aku akan pergi menangkap wanitanya. Kudengar dia bahkan punya anak perempuan. Bagus sekali, saya suka anak-anak. Yao Ye melesat ke langit saat dia berbicara, dan pedang pendek yang tergantung di sisinya tiba-tiba meninggalkan sarungnya. Gelombang besar saber ki melesat ke depan dengan keras dan menghantam formasi besar. Bang! Seluruh penghalang cahaya bergetar hebat sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Wajah Ding Xiaoyao dan yang lainnya berubah secara drastis. Lagi Yao Ye berteriak saat dia mengayunkan pedangnya lagi, dan gelombang pedang ki lainnya melintas dan menabrak penghalang cahaya di sekitar kota domain kuno. Sementara itu, 10.000 ahli alam agung dan 100.000 ahli alam roh tidak berdiam diri. Mereka melakukan serangan terkuat mereka juga, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi saat mereka turun menuju kota domain kuno. Gemuruh bergema tanpa henti. Terus Yao Ye melintas ke depan saat dia mengayunkan pedang pendeknya sekali lagi, dan kemudian gelombang pedang ki merobek langit saat itu menebas penghalang cahaya. Penghalang cahaya bergetar hebat, dan kemudian semua orang menyaksikan dengan ngeri saat itu bergemuruh dan meledak menjadi beberapa bagian. Formasi besar hilang. Membunuh suara bersemangat Luo Jun bergema di sekitarnya. Murid Ding Xiaoyao mengerut ketika dia melihat begitu banyak ahli mengerumuni, dan dia meraung keras, semuanya persiapkan dirimu untuk bertarung sampai mati. Mengaum Dark Beast tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya meraung dari atas tembok kota, dan kemudian mereka melompat ke bawah dan menyerang pasukan kerajaan Han yang agung. Pada saat yang sama, ahli Exalt Realm di kota domain kuno melintas ke depan dan menyerbu keluar kota sambil mengeksekusi teknik terkuat mereka. Pertempuran meletus. Kekuatan keseluruhan kota domain kuno lebih lemah dari Kekaisaran Han yang agung dan wilayah pusat, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa wilayah selatan tidak memiliki peluang pertempuran.
Terutama ketika mereka mendapat bantuan dari asosiasi Master Jimat, jadi pasukan di kedua sisi sebenarnya sama-sama cocok. Buer, kalian semua juga pergi, Yao Ye berbicara dengan tiba-tiba. Buer dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka melintas dan bergabung dalam pertempuran. Seiring dengan kedatangan mereka, wilayah selatan langsung jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan karena setidaknya ada beberapa Profounder Exalt Realm dan Exalt Rang Dark Beast yang jatuh kemanapun kelompok Buer lewat. Buer dan yang lainnya seperti pisau tajam. Mereka hanya menghancurkan semua yang ada di jalan mereka, dan para ahli dari kota domain kuno tidak dapat melawan mereka sama sekali. Ekspresi Ding Xiaoyao dan yang lainnya berubah menjadi suram ketika mereka menyaksikan adegan ini. Di sisi lain, Xiao Yuxi dan Su Qingqi bertukar pandang sebelum mereka melintas ke arah kelompok Buer. Qin Shiwei menolak untuk menunjukkan kelemahan apapun, dan dia pergi mengejar mereka. Ding Xiaoyao merasa ngeri. Dia berbalik untuk menatap An Biru yang telah berdiri diam di sampingnya dan berkata, "Nyonya An, tolong bantu mereka." Seorang biru merenung sejenak sebelum dia mengangguk, lalu dia menggerakkan jarinya sedikit sebelum riak samar menyapu. Bagaimanapun, lebih dari 30 sosok berpakaian hitam tiba-tiba muncul di dinding kota domain kuno, dan kemudian mereka melesat untuk mengejar Xiao Yuxi dan yang lainnya. Xiao Yuxi, Su Qingqi, dan Qin Shiwei bukanlah tandingan orang-orang dari Hallowed Grounds itu. Untungnya, bantuan yang mereka terima dari 30 lebih sosok berpakaian hitam itu membuat mereka nyaris tidak bisa menyibukkan kelompok Buer, namun mereka masih dalam posisi yang kurang beruntung. Tatapan Yao Ye beralih ke Xiao Yuxi dan yang lainnya saat dia bertanya pada Luo Jun, mereka adalah wanita yang Ye. Luo Jun mengangguk dan berkata, "Mengapa Brother Yao Ye, apakah Anda tertarik dengan waktu?" "Aku hanya tertarik pada pria tampan seperti kakak Luo." Yao Ye sedikit tersipu dan melirik Luo Jun dengan malu-malu. Sudut mulut Luo Jun bergerak-gerak. "Aku hanya bercanda." Yao Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Lihat betapa takutnya kamu. Betapa membosankan." Luo Jun tertawa datar dan buru-buru mengganti topik, "Kakak Yao Ye, tidakkah kamu sangat ingin tahu tentang Yang Ye selama Anda menangkap mereka, maka saya jamin dia pasti akan menunjukkan dirinya. Kamu bisa saja jujur jika kamu ingin menggunakan aku." Yao Ye memutar matanya ke arah Luo Jun. Tatapannya cukup menggoda, dan menyebabkan sudut mulut Luo Jun berkedut lagi. Yao Ye tiba-tiba menarik pandangannya dan menembaknya ke arah Xiao Yuxi dan yang lainnya sebelum dia berkata, "Tidak peduli seberapa lemah mereka, anggota Hallowed Grounds bukanlah eksistensi yang dapat dibunuh oleh Yang Ye. Setelah wanita-wanita itu ditangkap, lumpuhkan budidaya mereka, dan kemudian jadikan mereka alat bagi pasukan untuk melampiaskan. Kakak Luo, bagaimana menurutmu?" Yao Ye tampaknya sengaja meningkatkan suaranya dengan energi yang dalam, sehingga menyapu jauh dan luas, dan itu bergemuruh seperti guntur di telinga semua orang di sini. Luo Jun melirik Yao Ye dengan jantung bergetar. Karena intuisinya mengatakan bahwa Yao Ye sepertinya sangat membenci wanita, terutama wanita cantik. Tapi itu sama sekali bukan urusannya. Luo Jun tersenyum dan berkata, "Meskipun sangat disayangkan mengubah wanita cantik menjadi alat seperti itu, mau bagaimana lagi? Itu salah mereka karena tidak peduli dan jatuh cinta pada Yang Ye. Kakak beradik, apa kamu dengar itu cepat dan bertarung dengan sekuat tenaga?" Hahaha, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Kekaisaran Han yang agung tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Ding Xiaoyao berubah dengan cepat saat dia dengan cepat berteriak, "Yuxi, cepat kembali ke sini." Yao Ye tertawa dingin dan berkata, "Sudah terlambat untuk itu. Dia baru saja akan menyerang ketika auman naga bergema dari cakrawala, dan kemudian sebuah raksasa muncul di langit di atas kota domain kuno." Ding Xiaoyao langsung menghela nafas lega ketika dia menyaksikan adegan ini, sedangkan ekspresi Luo Jun dan semua orang di dalam pasukannya berubah secara drastis. Mengaum. Naga emas surgawi meraung dengan marah saat menabrak tentara. Ekspresi semua ahli di bawahnya berubah secara drastis, dan mereka melarikan diri dengan gila ke segala arah. Bang! Seluruh tanah di sana bergetar sementara tangisan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya bergema. Ekspresi Luo Jun berubah tidak sedap dipandang karena hanya tabrakan ini saja yang telah menyebabkan kematian beberapa ribu ahli Spirit Realm, dan setidaknya ada 100 lebih ahli Exalt Realm di antara mereka juga.
Setiap orang yang bukan milik wilayah selatan saya akan mati hari ini. Yang Ye memegang tangan Leilin saat dia berjalan dari punggung naga emas surgawi, dan suaranya bergema seperti petir di sekitarnya. Para mendalam dari wilayah selatan segera menghela nafas lega ketika mereka melihat Yang Ye. Terlepas dari seperti apa situasinya, mereka merasa memiliki kesempatan jika Yang Ye bersama mereka. Karena mereka belum pernah melihat Yang Ye kalah dalam pertempuran sampai hari ini. Sebaliknya, para ahli dari wilayah tengah mengungkapkan ketakutan di mata mereka. Mereka menyadari kekuatan dan reputasi Yang Ye. Bahkan jika para ahli dari Hallowed Grounds ada di sini, mereka masih tidak yakin dengan kemampuan pihak mereka untuk mengalahkan Yang Ye. Karena sama seperti para ahli di wilayah selatan, mereka belum pernah melihat Yang Ye kalah dalam pertempuran. Yang Ye memegang tangan Leilin saat dia berjalan ke arah Yao Ye dan Luo Jun. Tidak ada satupun pendahulu dari Kekaisaran Han yang agung yang berani menghalangi jalannya, dan mereka membuat jalan untuknya. Ekspresi Luo Jun menjadi sangat tidak sedap dipandang saat menyaksikan adegan ini. Dia baru saja akan berbicara tapi Yang Ye mengabaikannya dan menatap Yao Ye. Aku mendengar apa yang kamu katakan. Yao Ye menilai Yang Ye dan tersenyum menggoda, jadi apa? Yang Ye terkekeh dan berkata, saya tidak pernah tertarik pada penyiksaan, tapi saya tiba-tiba melakukannya sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu nanti. Bagi saya sepertinya Anda ingin menjadi seorang wanita. Tidak apa-apa, aku akan melemparkanmu ke dalam pasukan Dark Beast nanti, dan kamu akan benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Selain itu, saya akan menyampaikan rasa hormat ini kepada semua anggota Hallowed Grounds Anda lainnya. Seekor naga memiliki skala terbalik dan menyentuhnya akan menimbulkan murka naga. Apa yang dikatakan Yao Ye barusan telah menyentuh skala terbalik Yang Ye. Hahaha, Yao Ye mulai tertawa, dan itu sedikit tajam. Dia tertawa beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya sambil melihat Yang Ye. Saya akui bahwa kekuatan Anda pasti tidak buruk karena Anda mampu membunuh Zuo Dengfeng. Namun, itu hanya menunjukkan bahwa kamu memenuhi syarat untuk melawanku, mengerti karena kekurang ajaran Anda, saya pasti akan menyadari semua yang saya bicarakan barusan. Saya sangat yakin akan hal itu. Terlebih lagi, aku bahkan akan membuatmu melihat konsekuensi mengerikan yang diderita wanitamu. Yang Ye tidak menyia-nyiakan nafasnya pada Yao Ye lagi karena itu sama sekali tidak berarti. Dia berbalik dan menunjuk ke arah Ding Xiaoyao saat dia berkata, Leilin, jadilah baik dan pergi ke kakak perempuan itu, oke. Leilin berkedip dan berkata, saya dapat membantu Anda dengan penjahat ini. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bantu saja aku menjaga kakak perempuan itu, oke. Leilin benar-benar kuat. Paling tidak menurut perkiraan Yang Ye, dia hanya sedikit lebih rendah dari Zuo Dengfeng. Namun, dia tampaknya tidak ahli dalam pertempuran dan hanya tahu bagaimana membuang petir secara acak. Bahkan dia benar-benar takut pada petirnya jika dia tidak menggunakan SWOT Intent level 10 untuk menahannya. Leilin mengangguk, lalu dia berbalik dan mengambil 2 langkah sebelum dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia berbalik lagi dan mengulurkan tangan kecilnya ke Yang Ye. Yang Ye tersenyum tak berdaya dan meletakkan 2 buah roh di telapak tangannya. Leilin tersenyum manis, lalu dia berbalik dan berlari menuju Ding Xiaoyao sambil memegang 2 buah roh di tangannya. Adegan seorang gadis kecil berlari di tengah-tengah sekelompok ahli alam agung cukup aneh. Luo Jun mengangguk sedikit ke salah satu ahli alam tertinggi di dekatnya, dan ahli alam agung itu merenung sejenak sebelum dia melesat ke depan dan berusaha meraih Leilin. Leilin berhenti bergerak dan berkedip. 2 sambaran petir keluar dari matanya dan meledak pada ahli alam agung itu. Setelah itu, semua orang menyaksikan dengan kaget saat ahli alam agung itu diledakkan menjadi kehampaan. Murid Luo Jun mengerut. Monster macam apa dia benar-benar meledakkan ahli alam mulia peringkat ke-6 dalam sekejap di mana Yang Ye menemukan monster kecil yang menakutkan. Jejak kejutan muncul di mata Yao Ye juga. Setelah dia mematikan ahli alam agung itu sampai mati, Leilin memegang buah roh di antara lengannya sementara dia menatap ahli alam agung lainnya dari Kekaisaran Han yang ditinggikan. Dia berkata dengan suara yang jelas dan merdu, kalian semua berniat untuk mengambil buah jiwaku juga. Para ahli Exalt Realm itu secara naluriah menggelengkan kepala ketika Leilin menatap mereka. Lagi pula, dia langsung memusnahkan ahli Realm Exalt peringkat ke-6. Leilin tersenyum manis saat melihat mereka menggelengkan kepala, lalu dia menginjak kakinya dengan ringan.
Kilatan petir muncul di bawah kakinya, dan kemudian Lei Lin segera muncul di sisi Ding Xiaoyao. Penonton dikejutkan sekali lagi karena kecepatannya benar-benar terlalu cepat sampai banyak yang tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Ding Xiaoyao juga sangat terkejut saat dia menatap Lei Lin. Dia melirik Lei Lin, melirik Yang Ye, dan bergumam di dalam hatinya, apakah dia anak haram Yang Ye? Ketika dia melihat Lei Lin tiba di kota domain kuno, Yang Ye melambaikan tangannya, dan kemudian 5 hamba pedang yang dia ciptakan dari para ahli dari Hallowed Grounds dan 10 hamba pedang lainnya yang dia miliki sebelum pertempuran itu muncul di sekelilingnya. Semuanya pergi ke Xiao Yuxi dan yang lainnya di bawah komando Yang Ye. Xiao Yuxi dan yang lainnya melirik Yang Ye, dan kemudian mereka menyerang anggota Hallowed Grounds lainnya. Xiao Yuxi dan yang lainnya langsung mendapatkan keuntungan saat dibantu oleh 15 hamba pedang. Setelah Xiao Yuxi dan yang lainnya menyerang, Ding Xiaoyao tiba-tiba berkata, tidak perlu melindungi kota. Semuanya, pergilah bertempur. Membunuh para ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam kota domain kuno menyerbu keluar kota seperti orang gila, dan mereka menyerang para ahli dari kerajaan Han yang agung. Yang Ye membalik telapak tangan kanannya, lalu pedang kayu itu muncul di genggamannya. Dia berkata, matilah semua yang bukan dari wilayah selatan kita. SWOT Intent level 10 menyapu ke depan. SWOT Intent level 10 mata Yao Ye berkedip penuh minat, lumayan. Maksud pedang Anda tajam, dan bahkan lebih tajam dari orang berkepala tebal itu, Zuo Dengfeng. Saya tidak pernah menyangka bahwa benua yang mendalam benar-benar dapat menghasilkan seorang jenius seperti Anda. Kakak Luo, lihat saja pertempuran dari pinggir lapangan. Jangan ikut campur, kalau tidak itu akan menghina saya. Begitu dia selesai berbicara, untaian sabre inten yang sangat menakutkan melonjak keluar dari dalam Yao Ye. Niat saber level 10 ekspresi Luo Jun berubah sedikit, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum melangkah mundur. Bagaimanapun, semua jenius yang mengerikan ini sangat bangga, dan terutama bagi Yao Ye yang datang dari Hallowed Grounds. Jadi, itu adalah alasan bagi Yao Ye untuk berkeinginan melawan Yang Ye dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, Luo Jun masih cukup khawatir karena Yang Ye sama sekali tidak lemah. Hati-hati dengan kecepatan serangannya. Sementara itu, leluhur mayat memperingatkan Yang Ye sambil berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Yang Ye mengangguk sementara sisik naga muncul di balik pakaiannya. Dia menolak meremehkan lawan manapun karena itu adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Pada saat yang hampir sama ketika tubuh Yang Ye ditutupi oleh sisik naga itu, seberkas cahaya putih telah melintas sebelum luka muncul di bagian pakaiannya yang menutupi dadanya. Sosok Yang Ye bergerak sedikit, tapi dia tidak mundur selangkah. Murid Luo Jun mengerut saat menyaksikan ini. Yang Ye menjadi lebih kuat lagi. Saat ini, ekspresi Yao Ye juga sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka Yang Ye akan mampu menahan serangannya. Yao Ye mengencangkan cengkeraman pedang pendeknya saat dia berhenti meremehkan Yang Ye. Gumpalan keseriusan muncul di wajah Yang Ye. Meskipun orang dari Hallowed Grounds itu tidak bisa melukainya, serangan orang itu benar-benar terlalu cepat. Dia sebenarnya tidak bisa bereaksi sebelum dia diserang olehnya. Giliranku. Yang Ye menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dia mengandalkan serangan balik untuk menembak ke depan seperti bola meriam. Dia melambaikan pedang kayu itu dengan ringan, dan kemudian untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi saat mereka turun menuju Yao Ye. Yao Ye mendengus dingin saat dia dengan cepat menarik pedang pendeknya, dan kemudian gelombang Qi pedang menyembur keluar dan bertabrakan dengan pedang Qi Yang Ye. Bang! Gemuruh bergema saat untaian pedang Qi dan saber Qi yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke sekitarnya, dan tanah di area seluas 300 meter di sekitar mereka berubah menjadi berantakan. Yang Ye dan Yao Ye meledakkan untaian pedang Qi dan saber Qi itu sebelum berkedip ke depan seperti dua bintang jatuh yang bertabrakan dengan kuat di udara. Pedang kayu dan pedang pendek bertabrakan. Gelombang energi melingkar segera menyapu pada saat mereka bertabrakan, dan energi hebat yang terkandung di dalamnya meledakkan keduanya kembali sejauh lebih dari 600 meter. Gumpalan keseriusan melintas di mata Yao Ye karena tangannya sedikit gemetar. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Yang Ye benar-benar akan sekuat itu. Selain itu, pertahanan fisik Yang Ye benar-benar melebihi imajinasinya. Karena pertahanan fisik Yang Ye setidaknya 1 level lebih tinggi dari Course Ancestor. Di saat berikutnya, sosok Yao Ye tiba-tiba menghilang di tempat dan dia berada di depan Yang Ye ketika dia muncul lagi.
Pada saat yang sama, pedang pendek di tangannya menebas leher Yang Ye dengan paksa. Dentang. Bunga api menyembur saat pedang pendeknya mengenai tenggorokan Yang Ye, dan kemudian pupil matanya menyempit. Dia tidak membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar memiliki sisik naga di tubuhnya, dan sisik naga itu tidak tampak biasa sama sekali. Karena itu bahkan mampu menghentikan artefak daunnya yang ditingkatkan oleh Sabre Inten level 10. Yao Ye baru saja akan mundur saat pedang kayu Yang Ye menusuk dadanya. Bang! Yao Ye terbang lebih dari 300 meter ke belakang sementara sepetak merah cerah yang sangat menyilaukan bisa dilihat di dadanya. Luo Jun memiliki ekspresi muram di wajahnya saat menyaksikan adegan ini. Dia tidak menyangka bahwa Yang Ye akan benar-benar dapat melukai Yao Ye. Jadi dia buru-buru memperingatkan Yao Ye, "Saudara Yao Ye, jangan melawan dia dalam pertarungan jarak dekat. Anda akan dirugikan." Yao Ye mengulurkan tangannya dan menyeka darah di dadanya sebelum menjilatnya. Dia berkata, "Sudah berapa lama saya tidak berdarah? Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan benar-benar berdarah di tempat yang dianggap Hallowed Grounds ini sebagai dunia yang rendah. Yang Ye, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda telah membuat saya marah. Konsekuensinya sangat parah. Seorang pria harus bertingkah seperti pria." Yang Ye berkata, "Jika kamu ingin menjadi seorang gadis, maka potong saja." Hehe, di sini ternyata Yang Ye lucu juga ya sobat. Oke lanjut. Kelopak mata Luo Jun bergerak-gerak. Yang Ye benar-benar akan menyinggung perasaan orang itu. Tapi apa yang dikatakan Yang Ye masuk akal. Wajah Yao Ye melengkung. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang-orang mengatakan itu tentang dia. Karena itu adalah sesuatu yang telah menjadi titik sakitnya sepanjang hidupnya. Tidak ada yang tahu bahwa alasan kecepatan serangannya begitu cepat adalah karena dia telah mengembangkan teknik yang sangat misterius bertahun-tahun yang lalu, dan kondisi pertama untuk mengolah teknik itu adalah mengebiri tubuh sendiri. Dia memilih untuk melewatinya demi menjadi lebih kuat. Sejak hari itu, dia telah berubah dari seorang jenius biasa di Hallowed Grounds menjadi seorang jenius yang luar biasa, dan dia telah naik menjadi 10 jenius teratas dari Hallowed Grounds dan menjadi pedang tercepat dari generasi muda, tapi dia juga menjadi orang aneh sejak hari itu dan seterusnya. Karena terlepas dari apakah itu suara, karakter, atau aspek lainnya, dia berubah menjadi semakin seperti wanita. Bahkan sampai dia merasa iri dan benci ketika dia melihat wanita lain. Namun, anggota Hallowed Grounds memilih untuk menutup mata atas pertimbangan kekuatannya. Bahkan para jenius mengerikan yang berperingkat lebih tinggi darinya di Hallowed Grounds tidak menyinggung perasaannya secara gegabah. Tapi dia tidak menyangka bahwa seseorang di wilayah selatan akan dengan belak-belakan merobek bekas lukanya. Apa Yang Ye tertawa dingin dan berkata, "Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Anda terlihat seperti seorang pria di luar, tetapi karakter dan tindakan Anda adalah seorang wanita. Jadi, bukankah kamu seperti sampah yang menjijikkan? Kamu sedang mendekati kematian." Wajah Yao Ye berubah total sementara pedang pendek di tangannya meninggalkan sarungnya. Untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih dan ditembakkan ke arah Yang Ye. Kali ini, Yao Ye tidak berhenti mengayunkan pedangnya. Saber Qi melesat ke depan tanpa henti. Hanya sekejap berlalu sebelum hampir 5.000 helai saber Qi muncul di sini. Yang terpenting, praktis semuanya terhubung bersama secara berurutan. Apalagi Yao Ye masih belum berhenti mengayunkan pedangnya sampai sekarang. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tercengang oleh pemandangan ini. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Peti pedang hitam muncul di belakangnya, dan kemudian pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya dan melesat ke arah saber Qi. Semua pedang itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan setelah diperkuat oleh Sword Intent tingkat 10 Yang Ye, dan ruang di depan mereka bergetar hebat kemanapun mereka lewat. 100.000 pedang telah ditembakkan serentak, dan itu menyebabkan ruang di seluruh langit di atas kota domain kuno melonjak. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Bang! Setelah pedang bertabrakan dengan pedang Qi, ledakan memekakan telinga yang tak terhitung jumlahnya meletus di seluruh langit di atas kota. Gelombang energi, pedang Qi, dan saber Qi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan liar ke arah sekitarnya, dan beberapa pendengar yang relatif lebih dekat dengan gempa susulan terbunuh di tempat. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari Yang Ye dan Yao Ye.
Void Slash tepat pada saat ini, suara tajam dan menusuk telinga Yao Ye bergema tiba-tiba, dan kemudian seberkas pedang Qi merobek ruang saat menebas ke arah Yang Ye dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu seperti pisau tajam yang membelah bambu yang membusuk, dan itu membelah ruang dan menciptakan celah spasial yang sangat besar dengan panjang lebih dari 100 meter. Yang Ye membalik telapak tangannya, dan sword ruler muncul di genggamannya. Dia menginjak kakinya di tanah, dan tanah di bawahnya runtuh saat dia menggunakan kekuatan balasan untuk melompat ke depan. Dia memegang penguasa pedang dengan kedua tangan saat dia berteriak, dan dia bertemu langsung dengan serangan Yao Ye. Penguasa pedang menyerang dengan kuat ujung pedang Qi Yao Ye. Sesaat hening terjadi sebelum semua orang menyaksikan dengan takjub saat tangan Yang Ye tiba-tiba berubah menjadi cakar naga emas. Setelah itu, Yang Ye mengerahkan kekuatan sekali lagi, dan penguasa pedang langsung memotong sepanjang jalan melalui saber Qi Yao Ye dan turun ke arah Yao Ye. Ekspresi Yao Ye berubah drastis. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan hanya bisa mengangkat pedang pendeknya untuk menahan serangan Yang Ye. Sebuah ledakan besar bergema saat lutut Yao Ye sedikit menekuk, dan tanah di bawahnya bergetar sebelum retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai membentang ke arah sekitarnya. Jadi, kamu bukan apa-apa setelah kecepatan pedangmu tidak berguna melawanku. Yang Ye tertawa dingin saat dia menatap Yao Ye, dan dia mengerahkan kekuatan sekali lagi. Ledakan lain bergema saat Yao Ye dan Yang Ye langsung melesat ke tanah. Dentang. Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya bergema dari bawah tanah. Para pro-founder dari kota domain kuno dan Kekaisaran Han yang agung telah berhenti bertarung, dan tatapan mereka turun ke arah lubang itu. Karena mereka semua sangat jelas menyadari bahwa sementara pertempuran di atas antara para ahli luar biasa itu belum berakhir, pertempuran antara Yang Ye dan Yao Ye ini akan menentukan nasib mereka. Jika Yao Ye menang, maka mereka tidak ragu bahwa kota domain kuno akan langsung dihancurkan, dan semua yang melawan mereka akan dimusnahkan. Tapi jika Yang Ye menang, apa yang dikatakan Yang Ye barusan mungkin benar-benar terjadi. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan, setidaknya setengah dari mereka yang bukan dari wilayah selatan akan kehilangan nyawa mereka di sini. Jadi, mereka semua telah berhenti berkelahi karena mereka bukanlah orang yang akan memutuskan nasib mereka hari ini, dan itu adalah dua orang yang ada di bawah tanah. Ding Xiaoyao dan yang lainnya memasang ekspresi cemas dan berat di wajah mereka. Meskipun sepertinya Yang Ye mendapatkan keuntungan, tidak ada yang tahu jika Yao Ye memiliki semacam kartu truf bagaimanapun, anggota Hallowed Grounds tidak kekurangan teknik Dao Rang dan Dao Artifacts yang tangguh. Bahkan sejauh mereka memiliki banyak teknik rahasia yang tangguh dan menakutkan. Jadi, meskipun mereka sangat percaya diri pada Yang Ye, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Tiba-tiba, ledakan besar bergema dari bawah, dan kemudian tanah mulai runtuh tanpa henti. Tidak lama kemudian area seluas hampir 3 km di luar kota runtuh. Sesosok terbang keluar dari bawah tanah. Itu Yao Ye. Luo Jun dan yang lainnya sangat senang. Ding Xiaoyao dan gadis-gadis lainnya langsung menjadi pucat. Mereka semua tidak menyadari bahwa tubuh Yao Ye dipenuhi luka yang disebabkan oleh pedang, dan bahkan ada teror di matanya. Hahaha, ahli yang tak terhitung jumlahnya di sisi Kekaisaran Han yang agung mulai tertawa terbahak-bahak. Sejauh yang mereka ketahui, karena Yao Ye muncul dari bawah tanah, maka Yang Ye secara alami hilang atau mati. Setelah Yang Ye meninggal, maka kemenangan secara alami akan menjadi milik wilayah pusat. Jadi, mereka sangat senang dan senang. Di sisi lain, anggota wilayah selatan telah menjadi sangat pucat sementara teror memenuhi mata mereka. Saya menyerah. Tiba-tiba, beberapa pro-founder di sisi selatan teritori keluar dan berlari dengan liar menuju pasukan teritori tengah. Ekspresi Ding Xiaoyao berubah. Sementara itu, suara Luo Jun bergema di langit di atas kota domain kuno. Langit penuh kasih. Selama Anda bisa membunuh orang yang paling dalam dari wilayah selatan untuk menebus kejahatan Anda, maka kerajaan Han yang mulia akan mengampuni semua orang yang menyerah. Jika Anda menolak dengan keras kepala sampai akhir, maka saat kota itu jatuh adalah saat sekte dan klan Anda dimusnahkan. Li klanku bersedia untuk menyerah. Lebih dari 10 pro-founders tiba-tiba terbang setelah mendengar Luo Jun, dan kemudian terbang menuju kekuatan di wilayah tengah. Wang klanku bersedia menawarkan kesetiaannya kepada Kaisar Fana. Kelompok lain yang terdiri lebih dari 10 orang dalam terbang menuju pasukan Luo Jun. Klan Taiku.
Tidak lama kemudian, lebih dari 20 klan telah mengkhianati wilayah selatan dan memihak Luo Jun. Luo Jun tertawa terbahak-bahak, dan itu dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Ekspresi Ding Xiaoyao tenang sementara tatapannya bahkan tidak bergetar. Xiaoyao. Sementara itu, seorang pria muda dari klan Ding muncul di sisinya dan membuka mulutnya dengan maksud untuk mengatakan sesuatu. Namun, Ding Xiaoyao meliriknya dengan dingin dan berkata, "Kamu bodoh, apakah kamu benar-benar ingin klan Ding kita dikutuk?" Yang lain tidak memperhatikan ekspresi Yao Ye, tapi dia menyadarinya dengan jelas yang terpenting, spasial Ming yang paling dekat dengan Yang Ye masih belum menunjukkan dirinya sampai sekarang. Jika Yang Ye benar-benar mati, maka anak kecil itu pasti akan menunjukkan dirinya sendiri. Jadi, Ding Xiaoyao sangat yakin Yang Ye tidak mati. Saat pemuda itu berbicara dengan Ding Xiaoyao, beberapa klan telah meninggalkan wilayah selatan dan berpihak pada Luo Jun. Gumpalan ekspresi galak melintas di mata pemuda itu ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan dia berkata, "Xiaoyao, kami Ding klan tidak bisa menemani wilayah selatan dalam kehancurannya saya." Tiba-tiba, sebuah pedang menembus kepala pemuda itu, dan Ding Xiaoyao lah yang memegang gagangnya. Semua orang di tembok kota tercengang oleh pemandangan ini. Ding Xiaoyao melirik semua orang di sekitarnya saat dia berkata, "Jika kota domain kuno berdiri, maka klan Dingku berdiri. Jika ada orang dari klan Dingku yang berani menyerah, aku akan membunuh mereka semua." "Kamu." Salah satu anggota klan Ding jengkel. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi hatinya langsung bergetar saat melihat tatapan dingin Ding Xiaoyao, dan dia tidak berani berbicara sepatah kata pun. Ding Xiaoyao adalah anggota klan Ding, tetapi dia memiliki identitas lain, dan itu adalah komandan seluruh pasukan di kota domain kuno. Itu adalah posisi yang diberikan oleh para ahli realem monark kepadanya, jadi dia bisa memimpin seluruh pasukan sekarang. Nona Ding sementara itu, Luo Jun muncul di langit di atas kota domain kuno, dan dia tiba-tiba berkata, "Kekalahan wilayah selatan sudah pasti. Mungkinkah Nona Ding berniat mengubur seluruh klan Ding dengan wilayah selatan aku?" Luo Jun berjanji selama Nona Ding mau menyerah, maka aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Selain itu, klan Ding akan mempertahankan posisi superioritasnya di Samudra Anarki. Murid klan Ding yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung tergoda oleh ini, tetapi Ding Xiaoyao tetap sama sekali tidak tergerak. Dia berkata dengan dingin, "Jika kota domain kuno berdiri, maka klan Dingku berdiri. Jika jatuh, begitu juga klan Dingku." Kesuraman melintas di mata Luo Jun. Dia baru saja akan berbicara ketika seberkas cahaya yang berasal dari pedang melesat ke langit, dan kemudian Yang Ye muncul di hadapan semua orang. "Haha Herbie, apakah Anda mengatakan semua itu dengan sengaja agar saya mendengarnya karena Anda tahu bahwa saya masih hidup?" Yang Ye muncul di langit di atas kota, dan dia tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Ding Xiaoyao. Sebenarnya, dia akan muncul dari bawah tanah setelah Yao Ye keluar, tapi dia menghentikan dirinya sendiri saat mendengar yang lain menyerah. Dia ingin melihat berapa banyak orang di dalam kota domain kuno yang tidak setia. Tidak pernah dia membayangkan bahwa dia tidak hanya bisa menemukan jawabannya, dia bahkan terkejut olehnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada begitu banyak yang menyerah pada saat kritis. Untungnya, kebetulan itu adalah kesempatan terbaik baginya untuk membersihkan semua gulma di sisinya. Semua orang di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat Yang Ye, dan senyum di wajah Luo Jun langsung membeku. Di sisi lain, wajah semua orang yang sangat dalam yang mengkhianati wilayah selatan langsung berubah menjadi sangat pucat. Yang Ye masih hidup. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak mereka. Banyak orang berbalik untuk menatap Yao Ye. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa tubuh Yao Ye benar-benar tertutup luka yang tak terhitung jumlahnya dari pedang, sedangkan, selain kerusakan pada pakaiannya, Yang Ye tidak mengalami luka apapun. Hati dari semua yang terdalam dari Kekaisaran Han yang agung dan para mendalam yang mengkhianati wilayah selatan tenggelam ke dasar. Ding Xiaoyao langsung menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat Yang Ye. Sebelumnya, dia membuat pertaruhan besar karena jika Yang Ye benar-benar mati, maka keputusannya pasti akan mengubur klan Ding di sisi Yang Ye. Untungnya, Yang Ye masih hidup. Yang Ye bermaksud mengatakan sesuatu tetapi Su Qingxi dan Xiao Yuxi tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian keduanya memeluknya. Hati Yang Ye terluka saat melihat wajah mereka yang sedikit pucat karena dia tahu mereka pasti khawatir sekarang.
Yang Ye memegang mereka berdua di pelukannya dan baru saja akan menghibur mereka saat dia tiba-tiba merasa dirinya sedang dipeluk. Dia menoleh untuk melihat dan melihat Qin Shiwei menatapnya dengan senyum palsu di wajahnya. Yang Ye langsung tertawa getir. Penggoda ini. Tapi hati Yang Ye terasa cukup hangat saat dia melihat wajahnya yang sedikit pucat. Meskipun keduanya sebagian besar telah menggunakan satu sama lain pada saat itu, dia merasa bahwa dia masih memiliki perasaan padanya. Setelah kegembiraan yang mereka rasakan berlalu, Xiao Yuxi dan Su Qingqi tersipu saat mereka meninggalkan pelukan Yang Ye. Xiao Yuxi menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam, sedangkan Su Qingqi dengan cepat memulihkan ketenangannya. Su Qingqi melirik Qin Shiwei namun tidak mengatakan apa-apa tentang dia, dan dia hanya berkata dengan lembut kepada Yang Ye, hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, dia segera kembali ke kota domain kuno bersama Xiao Yuxi. Qin Shiwei memberi Yang Ye kecupan di pipinya dan tertawa. Hati-hati, aku akan membuatmu memakai topi hijau jika kamu mati. Sosoknya melintas kembali ke kota domain kuno setelah dia selesai berbicara. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia berbalik untuk menatap Yao Ye sebelum dia berkata, sungguh mengecewakan. Kupikir kau akan memutuskan hidup dan mati bersamaku saat kita di sana, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan benar-benar melarikan diri. Zhuo Dengfeng lebih lemah darimu, tapi dia masih laki-laki. Namun Anda sama seperti Anda bertindak. Kamu sama sekali bukan laki-laki. Semua orang di sekitar tercengang oleh kata-kata ini. Yao Ye kalah dalam pertempuran di sana. Silakan buka. Murid Luo Jun mengerut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa alasan Yao Ye muncul dari bawah tanah sebenarnya karena Yao Ye melarikan diri dari sana. Yang Ye menjadi lebih kuat. Wajah Luo Jun berubah menjadi sangat buas ketika dia memikirkan hal ini. Aku adalah Kaisar Fana, saya adalah perwakilan dunia, jadi mengapa orang ini bisa mendapatkan pertemuan tak terduga yang tak ada habisnya? Mengapa? Ekspresi Yao Ye sangat tidak sedap dipandang. Kekuatannya adalah kecepatannya, dan itu cepat sampai lawannya tidak bisa menghindarinya. Namun, kecepatannya telah menemui hambatan, dan itu adalah Yang Ye karena kecepatannya sama sekali tidak berguna melawan Yang Ye. Pertahanan fisik Yang Ye benar-benar melebihi imajinasinya. Atau harus dikatakan bahwa Hallowed Grounds sangat meremehkan Yang Ye. Hanya mengandalkan kecepatan tidak cukup untuk berurusan dengan Yang Ye karena seseorang harus melewati pertahanannya, dan itu adalah sesuatu yang dia kurang. Bang! Sementara itu, ledakan besar bergema di langit, dan itu bergema di seluruh dunia dan menyebabkan seluruh wilayah selatan bergetar hebat. Setelah itu, semua orang menyaksikan dengan kaget saat beberapa mayat jatuh dari langit. Luo Jun, Yao Ye, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi muram ketika mereka melihat mayat-mayat itu karena para ahli dari Kekaisaran Han yang mulia dan tempat suci ada di antara mereka. Di sisi lain, para ahli di sisi Yang Ye menghela nafas lega. Karena sementara penatuamu dikepung dan diserang, sepertinya penatuamu tidak akan terbunuh atau dikalahkan semudah itu. Selama Eldermu tidak mati atau kalah, maka Hallowed Grounds dan Exalted Han Empire harus selamanya mematuhi aturan bahwa ahli Monarch Realm tidak dapat bertindak melawan ahli Exalted Realm. Jika tidak, jika seorang Half Saint bermaksud untuk bertindak melawan orang lain yang berada di bawah alam setengah Saint, maka bahkan Half Saint lainnya tidak akan bisa menghentikannya. Yang Ye menahan pikirannya dan melintas ke mayat ahli Realm Monarch. Dia melambaikan tangannya dan menempatkannya di dalam sarung kuno. Meskipun sarung kuno tidak dapat membuat hamba pedang Realem Raja untuk saat ini, itu tidak berarti bahwa roh pedang tidak dapat melakukannya di masa depan. Jadi, begitu dia mengambil pedang sarung kuno itu, dia bisa menggunakan mayat-mayat yang dia kumpulkan ini untuk memurnikan pelayan pedang kerajaan-kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dua dari mayat itu milik ahli Realem Monarch peringkat ke-9. Beraninya kamu? Yao Ye meraung marah saat melihat Yang Ye mengambil mayat para ahli Realem Monarch dari Hallowed Grounds, dan kemudian pedang di tangannya bergerak sedikit sebelum seberkas cahaya putih menyala. Yang Ye tidak mengelak dan membiarkannya menyerangnya. Percikan menyilaukan terbang dari tubuh Yang Ye sementara tubuhnya bergerak sedikit, tapi dia baik-baik saja. Wajah Yao Ye berkedut saat menyaksikan adegan ini, dan kemudian dia ragu sejenak sebelum berteriak. Bentuk formasi. Buer dan yang lainnya yang bertarung di kejauhan tercengang oleh ini. Yang Ye benar-benar kuat sampai-sampai Yao Ye tidak bisa melawan Yang Ye sendirian.
Di antara 10 tim di penjaga suci tempat suci, setiap tim memiliki sekitar 10 anggota, dan setiap tim memiliki formasi sendiri. Mereka adalah formasi yang diturunkan oleh para ahli dari zaman kuno, dan itu dipersiapkan agar mereka dapat digunakan untuk melawan para ahli yang menantang. Mereka berasal dari tim Sabre, jadi formasi mereka adalah formasi pedang. Salah satu dari mereka harus memahami Sabre Inten untuk memanfaatkan formasi, dan semakin kuat Sabre Inten orang itu, semakin kuat kekuatan formasi itu. Jika semua 11 anggota tim Sabre berada di alam raja dan telah mencapai inten pedang alam surga tingkat 1, maka pasukan gabungan mereka dapat melampaui ranah budidaya untuk membunuh seorang setengah orang suci. Ini bukan rumor karena itu benar-benar telah tercapai di masa lalu. Meskipun mereka tidak berada di Monarch Realm atau mencapai Heaven Realm Sabre Inten tingkat 1, pasukan gabungan mereka dapat membunuh seorang ahli Monarch Realm dengan mudah. Mereka tidak ragu-ragu untuk pergi ke sisi Yaoye, dan kemudian mereka berpisah untuk membentuk formasi segitiga. Sabre Inten mereka melonjak keluar dari dalam diri mereka, dan kemudian pedang besar tanpa gagang yang terbentuk dari Sabre Inten dan energi yang dalam secara bertahap mengembun di udara di atas mereka. Panjang pedang itu lebih dari 30 meter. Saat Sabre Inten dan energi yang dalam melonjak tanpa henti ke dalamnya, pedang itu mulai bergetar sedikit dan secara bertahap tampak menjadi material. Pada akhirnya, itu hanya tampak seperti pedang-pedang sungguhan. Yang terpenting, energi menakutkan yang dikandungnya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Alis Yang Ye menyatu sedikit karena dia merasakan bahwa pedang itu benar-benar terkunci padanya. Dengan kata lain, dia hanya bisa melawannya dan tidak bisa mengelak sama sekali. Yang Ye, ini adalah formasi yang dibuat oleh para ahli dari Hallowed Grounds saya yang khusus dibuat untuk menghadapi para Profounders yang menantang. Anda harus merasa terhormat bisa mati di bawah formasi pedang ini. The Sabre Inten dalam Yaoye melonjak gila-gilaan ke dalam pedang besar saat dia menatap Yang Ye dengan ekspresi yang sedikit ganas. Dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya, dan dia benar-benar tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya tanpa membunuh Yang Ye. Tidak, dia tidak hanya ingin membunuh Yang Ye, bahkan setiap orang yang berhubungan dengan Yang Ye harus disiksa dan dipermalukan sampai mati. Yang Ye berkata, aku bermaksud untuk melawanmu dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi kau ingin menggunakan angka untuk melawanku. Apakah Anda pikir saya tidak punya siapa-siapa teman kecil? Kamu bisa keluar sekarang. Seberkas cahaya ungu menyala, dan kemudian bulu ungu muncul di bahu Yang Ye. Selain itu, bukan hanya bulu ungu, Lei Lin telah berubah menjadi sambaran petir dan muncul di sisi Yang Ye. Lei Lin mengarahkan salah satu jari kelingkingnya ke arah kelompok Yao Ye dan memiringkan kepalanya saat dia bertanya, kamu ingin aku memukul mereka? Yang Ye mengangguk dan berkata, ya, dengan segenap kekuatanmu. Karena mereka ingin mengambil makanan Anda. Lei Lin sangat marah, dan dia menunjuk ke arah langit. Orang lain di sekitarnya menyaksikan dengan takjub saat awan gelap langsung menutupi langit, dan kemudian pilar petir yang sangat besar dengan lebar lebih dari 300 meter dan panjang lebih dari 1 kilometer menembus awan gelap dan turun dengan cepat menuju kelompok Yao Ye. Tepi bibir semua orang bergerak-gerak saat melihat ini. Siapa sebenarnya gadis kecil itu? Dia memanggil petir dengan satu gerakan. Apakah dia dewa petir? Yang Ye juga terkejut dengan adegan ini. Karena dia tidak membayangkan bahwa Lei Lin benar-benar menakutkan. Bagaimanapun, dia benar-benar menyebabkan cuaca berubah dengan lambaian tangannya, dan kemudian pilar petir turun segera. Untungnya, Lei Lin ada di sisinya, kalau tidak gadis kecil itu akan menjadi eksistensi yang sangat merepotkan. Bulu ungu itu berkedip. Dia melirik pilar petir, melirik Lei Lin, dan kemudian cahaya ungu bersinar cemerlang di matanya. Dia tampak seolah-olah menemukan sesuatu yang menyenangkan. Ekspresi Yao Ye dan yang lainnya sedikit berubah. Saat dia melihat pilar petir itu, Yao Ye tiba-tiba menatap Yang Ye dan berkata, tebas. Pedang besar itu langsung melesat ke depan menuju Yang Ye. Di sisi lain, Yao Ye dan yang lainnya melintas ke langit untuk menghadapi pilar petir. Untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan bertabrakan dengan pilar petir yang sangat besar, dan kemudian gemuruh yang memekakan telinga bergema di langit. Sementara itu, pedang besar itu tidak terlalu cepat dan bahkan bisa dikatakan sangat lambat. Namun, Yang Ye sangat jelas menyadari bahwa dia tidak bisa mengelak sama sekali karena kekuatan misterius di dalamnya telah menguncinya, dan itu tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana dia menghindar.
Dia hanya bisa melawannya. Pada saat ini, Yang Ye tidak benar-benar memperhatikan kekuatan serangan itu, dan sebagai gantinya dia memperhatikan Hallowed Grounds. Karena terlepas dari apakah itu Zuo Dengfeng atau Yao Ye, kekuatan, teknik, dan harta mereka jauh melebihi imajinasinya. Selain itu, selain An Nanjing, Luo Jun, dan dirinya sendiri, tidak ada orang lain di generasi muda di seluruh benua yang bisa menyamai kekuatan mereka. Tapi mereka bahkan bukan jenius terbaik dari Hallowed Grounds. Yang Ye sangat jelas menyadari bahwa Hallowed Grounds mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang mengganggu ini dari pikirannya. Dia mengusap kepalanya ke bulu ungu, dan dia mengangguk sebagai tanggapan. Dia melambaikan cakar kecilnya, dan kemudian pemandangan aneh muncul. Pedang besar itu mulai melambat karena ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai melengkung dan tumpang tindih. Namun, itu masih tidak bisa menghentikan pedang besar itu. Pedang itu merobek ruang tumpang tindih yang berdiri di depannya, dan itu berlanjut ke arah Yang Ye. Hanya kecepatannya yang menjadi sedikit lebih lambat, dan cahaya yang dipancarkannya telah sangat meredup. Orang kecil itu memelototi dengan marah ketika dia menyadari bahwa domain spasialnya tidak dapat menghentikan pedang besar itu sama sekali. Dia mulai mengayunkan cakarnya, dan kemudian sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti pedangnya. Mendesis-mendesis. Lampu ungu tidak bisa menghentikannya, dan mereka dihancurkan oleh pedang. Bulu ungu itu sangat marah, dan dia bermaksud melambaikan cakar kecilnya lagi. Sementara itu, Yang Ye mengusap kepalanya dan berkata, "Sudah cukup. Giliranku sekarang." Yang Ye menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan sosoknya melesat ke depan seperti bola meriam sementara pedang kayu di tangannya bersinar saat menusuk ke arah pedang besar itu. Saat sosoknya berjalan menuju pedang besar, dia menuangkan inten pedang level 10 tanpa menahan sedikit pun, dan itu menyebabkan cahaya pada pedang kayu menyilaukan seperti matahari. Bang! Pedang kayu itu menghantam ujung pedangnya dengan keras, dan ledakan besar terdengar. Pedang kayu dan pedang besar itu bergetar hebat, dan kemudian semua orang menyaksikan dengan kaget saat pedang besar itu mulai retak perlahan. Di sisi lain, Yang Ye sama sekali tidak mudah. Tidak hanya pedang kayunya yang bergetar hebat, bahkan cakar naganya juga bergetar hebat. Jika dia tidak mengubah tangannya menjadi cakar naga pada menit terakhir, maka lengannya mungkin akan hancur berantakan dalam tabrakan ini. Murid Yao Ye dan yang lainnya mengerut saat mereka menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Yang Ye benar-benar mampu melawan kekuatan gabungan dari kita semua dan dia benar-benar bisa membentuk cakar naga apakah dia dari ras naga. Istirahat, Yang Ye berteriak saat dia tiba-tiba menekan dengan cakarnya. Sinar cahaya meletus dari pedang kayu sebelum ledakan bergema. Yao Ye dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri saat pedang besar itu meledak terpisah, sedangkan Yang Ye diledakkan lebih dari 300 meter jauhnya oleh energi yang meletus dari dalam pedang besar itu. Mundur, mata Yao Ye sedikit menyipit, lalu sosoknya melintas dengan maksud untuk kabur. Kekuatan Yang Ye benar-benar melebihi harapannya. Selain itu, energi mereka yang dalam secara praktis telah habis karena memanfaatkan formasi pedang. Jadi, bahkan jika Yang Ye tidak memiliki banyak energi yang tersisa juga, masalahnya adalah Yang Ye masih memiliki kekuatan fisik dan pertahanan fisik yang tangguh. Yang paling penting, Yang Ye masih memiliki bulu ungu itu dan gadis kecil di sisinya. Jadi, mereka tidak punya peluang menang jika tetap tinggal. Mundur bagaimana teman kecil, hentikan mereka Leilin, hancurkan mereka. Bulu ungu dan Leilin mengangguk, lalu semua jenis lampu ungu dan petir menutupi langit dan bumi saat mereka muncul di sekitar kelompok Yao Ye. Dalam sekejap, kelompok Yao Ye diselimuti gelombang serangan. Yang Ye juga tidak berdiam diri. Dia memanfaatkan energi mendalam yang tersisa di dalam dirinya dan mengaktifkan Stellar Shuttle untuk mengisi ke area yang tertutup petir dan cahaya ungu. Bang-bang. Tidak lama kemudian banyak poni yang teredam bergema di area itu. Setelah kurang dari 10 menit berlalu, Yang Ye berjalan keluar dari daerah itu, dan dia sedang menggendong seseorang yang berada di ambang kematian. Oke kakak, terima kasih ya, salam dari Hefeng Hitam.